Let's go. When you ask, he cares. When you see, he's there. Pengumuman dari Kerajaan tanggal 12 September 2021. Atas nama Yang Mulia, mengundang seluruh warga, anak-anak sekolah minggu Betani Manyar untuk datang ke acara pesta yang diselenggarakan oleh Kerajaan Surgawi. Mengundang juga seluruh peserta membawa hadiah yang terbaik dan pakaian yang terindah untuk dipersembahkan kepada Raja segala Raja. Sekian pengumuman dari Istana Raja. Oke, adik-adik, hari ini kita mau masuk ke Istana Raja, kita akan mulai pesta. Kakak minta Atara untuk doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati kami sampai nanti, ya Tuhan. Berkati kami saat kami sedang ibadah. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu dan akan menyelesaikan semuanya. Nah, itu semua sih saya, amin. Nah, apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Luar biasanya minta ampun ya. Luar biasanya minta ampun, sampai ada minta ampunnya. Kalian hari ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Wow. Aduh, pada mau pergi kemana sih sebenarnya? Pergi ke rumah. Aduh, kok pergi ke rumah? Kita kan mau menghadiri acara undangan raja ya kan ya. Jadi bajunya kita tuh bagus-bagus. Dari sang raja, di atas segala raja. Ya. Nah, kalau ke pesta pasti bajunya bagus-bagus. Nggak ada yang pakai baju bolong-bolong. Ada nggak yang ke pesta pakai baju bolong-bolong? Nggak ada ya. Nah, terus nanti itu kan ada bus custom juga. Kira-kira, wah, siapa Nicholas lucu banget nih. Pakai bunga-bunga juga. Terus kalau ke pesta kita pasti mempersiapkan yang terbaik, baju yang terbaik. Terus apa lagi? Pakai parfum. Oh, biar wangi. Terus apa lagi? Komik. Apa? Komik. Pakai komik. Oke. Terus yang perempuan biasanya pakai apa ya? Mahkota sama kayak Kak Christine. Ya, wow. Oh, sepatunya bagus, keren. Dan yang paling penting kalau ke pesta itu kita merasa bahagia, merasa sukacita. Ya kan? Nah, gimana? Nah, coba Kak Nike mau panggil namanya kalian. Terus nanti kalian jawab, iya, gitu ya. Kakak mau panggil siapa ya? Harus yang semangat ya, Kak. Ya. Nathanael. Ya, ada apa? Ya, Kak. Nah, terus siapa lagi ya? Fanny. Iya, Kak. Gisel. Iya, Kak. Iya, Kak. Sip. Kalau Kak Nik aja yang panggil kalian jawab, apalagi Tuhan Yesus, apalagi Sang Raja yang manggil kalian, pasti jawabnya lebih semangat. Untuk itu, kita angkat satu pujian. Ku jawab iya, iya, iya. Mari kita bersukacita menyenangkan hatinya Tuhan. Mari menari untuk Tuhan ya. Kita bersukacita untuk Tuhan. Ada yang bisa lagunya kan? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama. Nama siapa? Dengar dia panggil namamu. Yes. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah
sekali lagi, oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab apa kalau dipanggil Tuhan? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa adik-adik? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yes. Ayo kita menari untuk Tuhan. Kita berjoget, bersyukur kita untuk Tuhan. Yang bisa pakai gerakan bisa dong joget. Yes. Dengar dia panggil nama. Nama siapa ya? Nama Sally, nama Eva, nama Vincent. Semua anak sekolah minggu ya. Yes. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab apa adik-adik? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Yes. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi ku jawab ya, ya. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Yes. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tepuk tangannya mana yuk? Buat Tuhan Yesus loh. Buat Raja di atas segala Raja. Oke. Nah, kali ini kita akan melihat permainan piano, persembahan piano dari teman kita. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu nggak ya? Nah, dari Stefani Poli. Siapa itu ya? Nah, biasa dipanggil Fani. Oke, mari kita saksikan videonya.
kalian luar biasa. Aduh, nah, apakah kalian sudah menyiapkan hadiah yang terbaik untuk sang raja? Sudah. Kira-kira kalian kalau diminta raja untuk membawa hadiah, kalian bawa apa ya? Belum. Belum. Enggak apa-apa. Seandainya kalau raja manggil. Bawa tisu. Bawa apa? Bawa apa? Bawa tisu. Yang lain? Apa lagi? Kayak hadiah ulang tahun kayak hadiah ulang tahun anak sekolah pada umumnya kasih lem dan gunting. Lem dan gunting. Terus apa lagi kira-kira? Sepatu, baju, apa? Bunga? Tisu basah. Tisu basah. Untuk sang raja. Nah, guru-guru sekolah minggu kita juga mempersiapkan hadiah yang terbaik loh untuk Tuhan. Untuk sang raja. Ayo Kak Vina, silakan diputar videonya. Aku mau kasih hadiah mobil, tapi bingung pilihannya banyak. Yang mana ya? Aku tahu mobil ini aja harganya ratusan juta. Hanya ada 4 di dunia, gak ada orang yang punya. Aku mau memberikan sepatu olahraga edisi terbaru untuk sang raja. Ini sepatu desainnya keren sekali loh. Dan sekarang kan masa-masa pandemi. Jadi raja harus banyak olahraga biar badannya sehat. Halo guys, ini hadiahku untuk sang raja. Ini adalah baju yang terbuat dari kain sutra. Bahannya sangat halus dan super lembut. Ini barang lama sih, jadi udah gak kepakai. Tapi kan raja juga udah kaya, udah punya semuanya. Aku punya hadiah spesial loh buat raja. Mau tahu nggak hadiahku? Tara, ini dia hadiahku. Dompet kulit. Ini dompet kulit dari kulit buaya Afrika dan harganya sangat mahal banget. Harganya itu sama seperti satu rumah kalian. Wah, keren kan? Ini hadiahku untuk sang raja. Kalau kamu? Nah, kira-kira hadiahnya siapa yang paling disukai raja? Ayo. Rasanya mobil. Mobil yang paling mahal ya, paling besar ya. Apalagi? Ayo. Siapa lagi? Kulit juga mahal. Apa? Dompet. Dompet. Nah, untuk itu, ayo adik-adik kita cari tahu jawabannya. Hadiahnya siapa ya yang paling disukai raja? Nah, melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak. Ayo, Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Tuhan apa yang telah kami puji-pujikan bisa menyenangkan hatimu Bapa. Dan boleh menjadi duka berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berkati kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yang terbaik buat Tuhan loh. Ya udah, kita doa dulu ya. Sudah doa tadi Kak Dina. Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang bertata di dalam kerajaan kudus, hamba budi mengucap syukur banyak terima kasih Tuhan jika pada siang hari ini Tuhan kami semua boleh berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan Tuhan dan pakai hamba-Mu ini, bimbing pimpin lidah pikiran hamba-Mu ini agar dapat menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Oke. Kalian tadi sepanjang hari ini sudah dengarkan dan temanya kita ini lagi diundang oleh raja dan kita sudah masuk ke kerajaan. Nah, kalau kita bedanya kerajaan surga. So, jangankan dipanggil raja ya kan? Kita datang ke Tuhan.
yang maha segala-galanya, raja di atas segala raja, ya toh kita menyebutnya. Misalkan kita diundang Pak Jokowi aja loh, seorang manusia, itu aja pasti yang udah heboh gitu kan, mau kasih yang terbaik, aduh bajuku udah oke enggak, iniku udah oke enggak. Lah gimana kalau kita ini diundang raja untuk masuk ke kerajaan surga? Apa sih yang kita bisa berikan untuk Tuhan sehingga kita ini layak untuk masuk ke kerajaan surga? Seperti halnya kita masuk ke kerajaan kepresidenan, ke istana kepresidenan, wah pasti juga udah diperiksa dulu sama aparat-aparatnya itu, aparat keamanannya. Bajunya udah oke enggak? Ininya udah oke enggak? Aman enggak? Terus dia layak enggak ya masuk ke istana? Kalau enggak layak, syuh, dihempas ya. Nah, oke. Karena waktunya kita cuma 3 jam, kita langsung aja ke firman Tuhan ya. Oke Kak Vina, Kak Dina minta tolong Kak Vina tadi untuk share. Nah, judul pada minggu hari ini sesuai dengan tema kita adalah aku beri yang terbaik sih buat Tuhan. Itu apa? Apa yang menjadi perkenanan Tuhan atas kita biar kita ini bisa masuk ke kerajaan surga, kita bisa masuk ke kerajaannya Tuhan. Apa yang menjadi hadiah kita yang terbaik untuk kita serahkan pada raja di atas segala raja itu. Yuk slide berikutnya Kak Gina. Nah, dalam hal ini kita mau belajar di Maleaki teman-teman. Siapa sih Maleaki itu? Dan Maleaki itu merupakan kitab terakhir di Perjanjian Lama. Dan kitab Maleaki itu diperkirakan disusun sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Saat kitab ini ditulis, bait suci itu sudah kembali dibangun. Nah, teman-teman, kayak kemarin ya temanya berapa minggu yang lalu ya, yang kita udah share, ya udah proses pembangunan setelah bangsa Israel kembali dari Babel. Yuk next Kak Tina. Maleaki sendiri berarti artinya tuh utusanku, punya ini huruf besar, punya berarti siapa? Tuhan. Kitab ini berisi pesan Tuhan yang sangat keras berkaitan dengan banyaknya pelanggaran hukum Taurat setelah orang-orang Israel pulang dari pembuangan. Antara lain dalam hal menghormati Tuhan karena mereka ini tidak memberikan korban yang layak kepada Tuhan. Kalian bisa baca ini di Maleaki 1 ayat 6 sampai 14. Kalian bisa baca sendiri di rumah teman-teman. Kalian tulis ini ya, Maleaki 1 ayat 6 sampai 14. Kemudian di situ dikatakan ada salah satunya ya, mereka menyerahkan itu binatang yang cacat, ada yang binatang sakit. Padahal aturan Tuhan itu adalah membawa korban binatang itu yang tidak bercacat celah. Itu di Imamat 1 ayat 10, kalian juga bisa baca. Nah, Imamat 1 ayat 10. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ya, haruslah. Kalau haruslah berarti itu ya harus kita lakukan, kecuali boleh enggak, boleh iya, atau disarankan. Nah kalau disarankan sih, sarankannya begini, kalau kamu begitu ya enggak apa-apa. Tapi ini kalimatnya harus berarti harus dilakukan, wajib dilakukan. Ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ya, selanjutnya Kak Pina. Nah, arti dari korban persembahan itu sendiri teman-teman, ada yang mengatakan korban penghapus dosa. Itu kalian juga bisa baca di Imamat 4 ayat 1 sampai 35. Itu dijelaskan semuanya. Jadi zaman dulu itu kalau orang dosa ya, misalkan nih, oh aku dosa berbohong misalkan. Oh, itu udah dirinci sama ahli-ahli Taurat dulu itu. Kalau dosa begini berarti menyerahkan misalkan kambing betina berkaki 10. Oh, enggak ada ya. Kambing kakinya 4 ya. Itu kaki atau tangan dan kaki sih sebenarnya kambing itu, ya sudahlah. Pokoknya yang itu 4 ya kakinya. Oke, terus ada yang kalau dosanya itu mencuri berarti harus menyerahkan kambing jantan, harus menyerahkan ayam, harus menyerahkan ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya Kak Vina.
Itu kalian bisa baca lagi di Imamat 1 itu tadi ya. Terus kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dijelaskan seperti itu. Ya, berkorban itu mempersembahkan korban, mempersembahkan sesuatu sebagai kurban. Ada yang lembu, ada pula yang buah-buahan, ada sayur-sayuran, pokoknya menyerahkan sesuatu. Next, Kak Tina. Nah, sedangkan ada juga yang mengatakan korban kepada yang ilahi sebagai pengganti manusia. Wow, korban yang kepada yang ilahi itu Tuhan ya, sebagai pengganti manusia yang berdosa untuk dewa-dewa dan sebagainya. Jadi zaman dulu kan juga ada dewa-dewa, bahkan mungkin beberapa orang sampai detik ini masih menyembah dewa-dewa. Itu kalian mungkin pernah lihat beberapa orang melakukan sesajen-sesajen di Gunung Kawi, di Gunung mana, di mana itu ada sesajen-sesajen, mereka menyembah dengan dewa-dewanya mereka. Next, Kak Vina. Nah, seperti ini ya. Ini kita bisa lihat dulu itu Bapak Abraham bahkan mempersembahkan apa yang terbaik dari Bapak Abraham waktu itu, yaitu apa? Anaknya Ishak yang bertahun-tahun dia inginkan, tapi pada saat Tuhan meminta anaknya, kamu harus menyembelih anakmu, mengorbankan anakmu. Dia melakukannya. Dari sini Kak Dina mau mengatakan bahwa Pak Abraham itu melakukan apa yang terbaik yang dia punya. Yang dia punya saat itu Tuhan ingin itu, ya sudah, itu yang dia berikan. Kemudian zaman-zaman seperti itu di bawah itu ada Kain dan Habel ya, menyerahkan sayur-sayuran, sedangkan Habel menyerahkan domba yang terbaik, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada zaman dulu lihat ya, yang merah itu yang ada jeruji. Nah, itu hanya orang-orang yang nabi-nabi atau imam-imam yang dipercayakan untuk boleh melakukan persembahan, korban persembahan. Jadi misalkan kayak kita nih, orang-orang umum, awam, jemaat biasa, itu nggak boleh dulu itu langsung masuk ke bait Allah yang Maha Kudus, itu nggak boleh. Hanya imam yang punya wewenang untuk melakukan korban sembelihan tersebut. Di bawahnya kalian juga bisa lihat korban dari orang Majus. Saat itu orang Majus memberikan yang terbaik yang mereka punya, yaitu ada mur, kemenyan, emas ya. Sampai detik ini juga emas kan salah satu hal yang berharga, ya kan? Oke, lanjutnya. Nah, lihat gambar ini. Ini adalah korban yang sampai Kak Dina tidak bisa mengatakan dengan kata-kata atau bahkan dilampiaskan dengan apapun. Karena Tuhan Yesus sudah turun ke bumi memberikan korban yang terbaiknya. Bapa di surga memberikan korban terbaiknya demi cintanya dia untuk kita semua adalah untuk mengirimkan anaknya yang tunggal dengan darahnya yang mahal, menggantikan korban-korban yang dulu ini loh. Orang-orang sebelum perjanjian baru itu kambing, domba. Setiap dosa kita harus menyembelih ini. Setiap kita melakukan dosa harus mengorbankan ini. Coba bayangin ya, emang kita bisa menghitung dosa kita setiap hari? Membantah orang tua itu dosa. Harus apa? Nyembelih ayam. Kita ke pasar, beli ayam. Baru pulang dari pasar. Sudah marah-marah sama orang, sudah bertengkar sama orang, dosa lagi. Ternyata apa? Nyembelih ayam 3, balik ke pasar, beli ayam 3, nyembelih lagi. Habis ya. Dan sesuatu itu nggak mungkin bisa kita lakukan. Tapi lihatlah, semua korban sembelihan itu yang kita lihat sebelumnya, gambar-gambar sebelumnya, itu sudah digantikan Tuhan dengan darahnya yang mahal. Kenapa begitu Kak Gina? Tuhan ini kan suci, Tuhan ini murni, Tuhan ini kudus. Tidak ada seorang pun, walaupun misalkan nih, Kak, aku ya wes berkorban deh, seperti Tuhan Yesus, disalib wes. Aku mau berkorban untuk dosanya adikku, dosanya mama papaku atau siapa, biar gantinya aku. Itu tidak berlaku karena apa? Kita adalah orang yang berdosa. Orang berdosa berkorban menggantikan orang yang berdosa lagi itu nggak ngaruh, istilahnya zaman itu nggak ngefek. Tapi Tuhan
yang kudus itu memberikan nyawanya untuk kita. Dan itu nggak mudah. Nggak yakin Kak Dina kalian akan sanggup, kita ini akan sanggup berdarah-darah, ya, dicabik-cabik, dianiaya, diludahin, dipaku, sampai menutup mata kita nggak akan sanggup. Wong Kak Dina lihat film Passion of the Christ ya, siapa yang pernah lihat itu? Kak Dina aja nangis, bayanginnya itu luar biasa ya kesiksaannya. Next Kak Dina. Nah, di Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lomba jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. So, teman-teman, kita ini bersyukur, gitu loh. Kita tidak perlu sampai beli kambing yang sekarang udah mahal, 7 juta, berapa juta setiap kita melakukan dosa. Kita hanya datang kepada Tuhan, memberikan apa yang terbaik yang kita punya, agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, di sini dibilang menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bayangin adik-adik, banyak sekali hal-hal sia-sia yang sudah akan atau pernah kita lakukan. Itu banyak sekali. Dan itu nggak akan pernah termaafkan oleh apapun juga menurut Kak Dina. Misalkan nih ditimbang, Kak katanya nanti ada yang bilang, ditimbang, kalau kamu melakukan kebaikan, sama dosa mana yang lebih berat? No, ajaran kita tidak mengajarkan seperti itu. Kalaupun ada yang mengatakan itu, apakah kalian yakin kebaikan kita ini lebih besar daripada dosa-dosa kita? Kalian bisa ngitung nggak kira-kira satu hari ini aja, sampai detik ini aja, mulai pagi kita bangun tidur sampai jam sekian ini kita tidak melakukan dosa? Dan kira-kira kebaikan apa yang bisa membuat itu seimbang? Tapi kalau kita berdoa, kita meminta ampun sama Tuhan, semua itu akan diampuni. Sama kita juga benar-benar bertobat. Nah, so apa sih yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk say thank you kita setelah oke, kalian semua ditebus ya, kalian dada cantik ya, kita sudah berkemenangan, aku mau bikin pesta di kerajaan surga. Kalian datang, berikan yang terbaik. Kira-kira apa yang menjadi hadiah kita terbaik untuk menggantikan korban persembahan yang orang-orang perjanjian lama lakukan? Dan itu terjadi sama kita. Coba Kak Vina next. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk ucapan terima kasih kita kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib? Tentu adalah pertama, tentu segala kemampuan yang Tuhan sudah berikan, lakukan segala hal itu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Maksudnya gimana Kak Dina? Seperti misalkan Sydney diberikan kemampuan untuk menggambar. Sydney bisa loh melakukan menggambar atau melukis indah itu yang untuk kesaksian. Gimana caranya Kak Dina? Misalkan kita ngomong gitu. Sydney menggambar nih kayu salib, ya. Sydney menggambar kayu salib, menceritakan bahwa apa ya Sydney, kalau ada orang nggak ngerti Sydney ini artinya apa? Oh ini salib, ini adalah tanda bahwa Tuhan Yesus itu sudah berkorban mati di kayu salib untuk kamu dan aku loh, friends. Seperti itu. Atau Sydney bisa menggambar misalkan laut terbelah jadi 2 waktu itu Musa, wah gambar. Sydney bisa juga mengatakan, memfirmankan sama teman-teman yang nggak tahu, oh ini adalah gambar waktu itu Musa membelah laut nanti jadi 2 lewat Musa. Tuhan yang membelah tapi lewat Musa. Gila, keren loh ya Tuhan kita, Tuhan Yesus ini. Bahkan laut itu loh yang kalau katanya tsunami dan sebagaimana aja banyak mematikan orang, ini dibelah sama Tuhan semudah itu. Dan orang-orang Israel itu berjalan loh di atas laut yang kering itu. Keren ya Tuhan. Nah, itu kan juga menjadi sebuah kesaksian. Jadi melakukan segala hal itu kembali untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan.
Udah kemudian yang menyenangkan Tuhan apa aja? Oh Tuhan disenangkan apa ya? Tuhan disenangkan loh kalau kita ini berbuat baik dan benar. Oh Tuhan itu disenangkan loh pada saat kita mengikuti firman Tuhan, kita ini fokus, kita ini menjadi pelaku firman Tuhan disenangkan itu. Ya sudah, lakukan itu. Next, Kak Vina. Berikan waktu untuk Tuhan. 1 hari 24 jam lah adik-adik ya. Jangan dihabiskan untuk kesenangan diri sendiri. Belajar memberi waktu untuk Tuhan. Jangan Tuhan itu dikasih sisa-sisa waktu. Contohnya setelah seharian, aduh capek Tuhan. Ya lah, aku harus berdoa ya. Akhirnya jadi kayak sebuah rutinitas. Tuhan, terima kasih hari ini aku mau tidur Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Amin. No, tapi kasih waktu terbaik kalian. Tuhan itu pengen loh ketemu kalian, ngobrol sama kalian. Tuhan, terima kasih. Kadang aja kayak Kak Dina ini di mobil, di mana dia bah. Kadang ngobrol, selama bisa anytime Kak Dina pengen bisa ngobrol sama Tuhan. Ingat loh ya, doa itu seperti orang, namanya doa itu komunikasi sama Tuhan. Dan luar biasanya kita bersyukurnya kita, orang Kristen, kita tidak perlu melakukan banyak harus begini dulu, baju harus yang bagaimana, harus cuci tangan, cuci kaki segala macam, terus kemudian berdoa. No, kita melakukannya bisa dimanapun, kapanpun, dan ya bagaimanapun kondisinya kita bisa bicara sama Tuhan. Bahkan Tuhan juga bisa berbicara sama kita pun, berkomunikasi sama kita pun tiba-tiba loh. Contoh misalkan Kak Dina lagi ngopi nih sama teman atau ketemu sama teman, tiba-tiba kayak Tuhan itu di hati Kak Dina itu kayak berbicara sesuatu untuk disampaikan ke teman Kak Dina. Padahal lagi sama temannya Kak Dina ngobrol untuk disampaikan, Tuhan tuh baik ya, gini kamu kenapa gitu. Nah itu tuh Kristen itu luar biasanya seperti itu ya. Dan 1 hari 24 jam, aduh dek, jangan dibuat kayak ngegame sampai seharian kuat, tapi begitu berdoa atau baca firman ngantuk Tuhan. Bukan kita yang baca Alkitab yang lihat kita ya. Oke, next Kak Vina. Ketaatan kepada Tuhan adalah ketaatan adalah pemberian yang paling berkenan kepada Tuhan. Ada di 1 Samuel 15 ayat 22. Dan itu benar sekali. Ketaatan itu adalah segala-galanya menurut Kak Dina. Ya. Kenapa begitu Kak Dina? Ya segala-galanya. Coba kalimat. Ada 10 hukum perintah Allah. 10 hukum perintah Allah, kita taat melakukannya, maka kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita nggak taat, ya sudah Tuhan ngomong, jangan berbohong, kita nggak taat, kita berbohong. Tuhan bilang, jangan membantah orang tua, kita membantah orang tua. Jadi kenapa ketaatan itu adalah pemberian yang paling berkenan? Itu kadang itu ngalahin keinginan kita. Contohnya, aku ini sebenarnya sih pengen berbohong karena kalau aku nyontek atau misalkan pengen nyontek sih, tapi Tuhan nggak bolehin aku. Tapi kalau aku nggak nyontek, nanti gimana? Nggak lah, aku mau menyenangkan hati Tuhan, aku mau taat, aku nggak mau nyontek lagi. Tuhan itu senang, wah kita sudah mengalahkan bisikan iblis untuk tidak mencontek. Ya, next Kak Vina. Itu ada di 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban? Ini penting sekali ya, makanya Kak Dina kasih merah. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Seperti sama seperti mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Kalimatnya sendiri aja sudah ditekankan seperti itu, ya. Jadi Tuhan bilang, kamu taat sama aku, mendengarkan firmanku, itu jauh lebih penting daripada kalian misalkan sultan sekalipun mau, oke Tuhan, tak kasih 10 kerbau terbaik, 100 kerbau terbaik untuk Tuhan senang.
Tapi kalau kita jahat sama orang, kita berdosa sama orang, kita berdosa sama Tuhan, kita membantah orang tua, ya toh, itu nggak akan nggak berkenan lagi buat Tuhan. Maka Tuhan bilang, kalau kamu mendengarkan Tuhan, itu lebih menyenangkan hati Tuhan daripada kamu korban sembelihan itu. Next, Kak Vina. Oke, ayat hafalan kita pada saat ini adalah Mazmur 4 ayat 5. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. So, teman-teman, friends, seperti sudah kita pelajari di slide berikutnya, apa persembahan kita yang terbaik adalah semuanya itu sebenarnya ketaatan kita. Hati kita untuk Tuhan, untuk memberikan semua yang terbaik dari kita kembali untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu paling berkenan. Tadi Kak Ferry mau ngasih mobil, aduh dihempas sama Tuhan. Tuhan mungkin akan bergetar melihat pengorbanan Abraham yang taat dengan memberikan anaknya Ishak untuk korban sembelihan daripada Mazmur kemenyan dan sebagainya itu. Kemudian Tuhan akan lebih disenangkan pada saat kita ini menjadi pelaku-pelaku firman daripada Tuhan melihat kalian menang fire FF itu apa sih? Free Fire dengan level tertinggi misalkan. No. Persembahan Tuhan yang terbaik pada saat kalian masuk kerajaan surga, pada saat kalian diundang raja di atas segala raja. Ingat ya, raja yang tadi dikatakan sama Kak Dio, Kak Dio, Kak Ido. Aduh, Kak Ido. Wah, yang Kak Ido, dia bilang, raja kan udah punya semuanya. Ngapa istilahnya Tuhan, sebenarnya raja itu nggak butuh kok mobilnya Kak Ferry, nggak butuh kok sutranya Kak Ido, nggak butuh kok sepatu sneakernya Kak Vina, ya toh. Karena apa Kak Ido bilang? Tuhan, raja itu udah punya semuanya. Sneaker, waduh, Tuhan bisa bikin pabriknya. Mobil, Tuhan bisa bikin pabriknya. Tapi yang Tuhan inginkan apa? Pada saat kalian datang ke kerajaan surga, kita datang di depan kerajaan surga, diperiksa sama penjaga-penjaganya itu. Waktu nyeken barcode, waduh iya, barcode-nya si Sydney. Oh, dia sudah mewartakan firman, dia taat sama orang tua. Barcode-nya si Carson, Tinson, oh sudah baik sama ini, taat sama orang tua. Masuk, wah ini pasti menyenangkan hati Tuhan. Itu ya. Jadi, dan sekali lagi, percayalah kepada Tuhan. Percaya masuk ke kerajaan surga ini, kita tidak akan pernah kekurangan apapun lagi. Masuk diundang ke kerajaan surga oleh raja di atas segala raja. Kita sudah mendapatkan keselamatan yang sebenarnya. Jadi kalau kita sudah diundang sama Tuhan, mendapatkan keselamatan seutuhnya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang menjadi terbaik buat Tuhan adalah hati kita melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Oke, itu aja yang mau Kak Dina sampaikan. Selamat masuk ke kerajaan surga. Ini kita sudah masuk kerajaan surga ya Kak Vina ya. Sudah. Yuk kita di sini sama-sama. Kak, kenapa Kak Vina suaranya nggak mau nyanyi? Mau menyanyi Kak? Kenapa Kak? Menyanyi. Halo. Dengar suara aku nggak ya? Halo. Iya. Kenapa Kak Vina? Menyanyi. Oh iya. Worship. Oke. Worship. Oke, yuk karena kita sudah diundang di kerajaan surga, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, yaitu hati kita. Kita masuk dalam persembahan kita coba memberikan yang paling terbaik dengan hati kita, dengan pujian kita, dengan persembahan kita, dengan puji-pujian kita pada siang hari ini. Kita mau nyanyi musiknya Kak Vina. Oke, Kak Vina bantu nyanyi ya. Bentar. Saat nikmati, kita tutup mata kita, mungkin bisa lebih fokus. Ada yang kita nikmati hadirat Tuhan ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Kita belajar penyembahan ya. Anak-anak di Betani, Kak Dina harapin kalian bisa belajar untuk menyembah.
di mobil, di mana kalian bisa melakukan penyembahan. Hati, yang penting hati kalian, oke? Nah, siap ya, Ibu Bapak. Kita mau sama-sama ya, kita mau membawa hati kita, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hadiah yang Tuhan mau, itu hati kita, ketaatan kita, waktu kita untuk Tuhan. Kita mau sama-sama katakan betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh adik hati. Mengasihiku. Tuhan betapa sayang mengasihi kita semua Tuhan. Dengan kematian memilikiku. Kita sudah ditebus Tuhan Yesus di kayu salib. Dia memiliki kita sepenuhnya. Dan apa sih yang bisa kita berikan untuk Tuhan Yesus? Yes. Hanya hati kita, hidup kita yang sudah ditebus. Yang tadinya kita ini tawanan dosa, tapi Tuhan sudah memberikan kemerdekaan untuk kita. Harta kekayaan kita tidak punya dan tidak akan ada apa-apanya buat Tuhan. Tapi hati kita adalah persembahan kita. Permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Gak ada yang lebih baik hidupku. selain Tuhan berkenan dengan hati kita. Tutup mata Dengan kita hati semua, kita. kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini lagi, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Lakukan yang terbaik, teman-teman, karena Tuhan layak sekali mendapatkan yang terbaik dari kita. Betapa hatiku. Katakan apa yang ingin menjadi kerinduan kalian untuk Tuhan. Hadiah apa yang ingin kalian berikan untuk Tuhan. Berjanjilah untuk berusaha melakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena bahkan apapun yang kita lakukan sekalipun tidak akan sepadan dengan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita memuji Tuhan, bukan karena gagah kuat kita. Jangan merasa bahwa diri kalian sudah memberikan yang terbaik. No, karena apapun itu tidak akan pernah cukup dengan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Lakukan saja apa yang bisa kalian lakukan yang terbaik dengan niat, dengan menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk pamer, untuk kesenangan manusia. No, kita sama-sama masuk kerajaan dengan memberikan yang terbaik, yaitu hati kita. Melakukan hal yang baik, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Hanya itu ketaatan, hanya itulah yang menjadi kesenangan Tuhan. Yes Tuhan, dengarkan Tuhan pujian kami. Terimalah Tuhan apa yang menjadi yang bisa kita lakukan. Baru sekedar Tuhan, ketaatan itu. Mampukan kami juga untuk melakukan ketaatan dan ketaatan itu Tuhan. Yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Yes, adik-adik, ingat kebaikan-kebaikan Tuhan mulai dari kalian kecil sampai detik ini. Ingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan.
dibandingkan apa yang kita punya, apa yang Tuhan berikan sama kita. Gak ada apapun yang bisa sebanding kita berikan selain ketaatan kita, selain hati kita yang tulus mengasihi Tuhan. Inilah doa persembahan kami Tuhan, inilah puji-pujian kami. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Silakan Kak Dina. Oke. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur banyak terima kasih buat semuanya. Buat hal apapun yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Engkau sudah mengundang kami Tuhan. Engkau memanggil kami Tuhan untuk masuk ke kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau bantu kami Tuhan, untuk kami layak masuk ke kerajaan surga-Mu dengan memberikan yang terbaik. Hamba-Mu ini berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak di tempat ini. Agar Engkau Tuhan memampukan setiap kami di tempat ini untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, mempunyai ketaatan, mempunyai iman yang luar biasa, mencintai Engkau, takut akan Engkau, dengar-dengaran akan Engkau, sehingga Engkau boleh disenangkan Tuhan dengan apapun yang menjadi perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan, jika pada saat kami Tuhan dalam perjalanan untuk memenuhi undangan-Mu masuk kerajaan surga-Mu, melakukan hal-hal yang tidak berkenan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan juga untuk bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Tuhan, lihatlah rakyat Indonesia ini. Hamba-Mu juga rindu setiap rakyat Indonesia Tuhan boleh masuk ke kerajaan surga-Mu juga Tuhan. Dengan perkenanan-Mu Tuhan, Engkau pulihkan Indonesia Tuhan, Engkau pulihkan rakyat Indonesia Tuhan. Agar Tuhan, kami semua Tuhan boleh berkumpul di kerajaan surga-Mu, menikmati sukacita, pesta yang Engkau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan pimpinan-pimpinan Indonesia Tuhan ke dalam tangan-Mu, Pak Jokowi beserta seluruh jajaran, agar dalam memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus boleh memberikan keputusan-keputusan yang terbaik untuk Indonesia. Kami berdoa untuk gereja kami Betani Tuhan Yesus. Engkau berikan hikmat kepada Pak Aswin Tuhan sebagai gembala Tuhan untuk memimpin Betani ini menjadi tempat banyak orang terpanggil, banyak orang terpilih Tuhan untuk masuk ke kerajaan surga-Mu, memenuhi undangan-Mu dengan menjadi tamu-tamu VIP-Mu Tuhan. Agar Betani ini menjadi berkat buat banyak jiwa yang rindu untuk Engkau undang juga ke kerajaan surga-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua anak-anak ini Tuhan, agar mereka boleh menjadi orang tua yang baik, berkenan di hadapan-Mu untuk mendidik anak-anak ini takut akan Engkau. Cukup ya apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu Betani Manyar Tuhan, dan seluruh Betani Tuhan. Pimpin kami agar mendidik, agar mengarahkan anak-anak ini sesuai dengan kerinduan-Mu ya Bapa. Berkati kami juga Tuhan, cukupi dengan hikmat, dengan kreativitas yang luar biasa, sehingga nama-Mu, hati-Mu boleh disukakan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak di tempat ini, berkati mereka akan punya masa depan cerah penuh harapan. Tuhan, kami berdoa juga untuk nakes, dokter, aparat, semuanya yang juga dalam mengemban tugasnya di masa-masa pandemi ini juga. Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan yang sempurna dari ujung rambut hingga telapak kaki. Lindungi kami semua Tuhan yang ada di tempat ini pada siang ini, bahkan saudara-saudara kami juga yang kebetulan pada siang hari ini masih berhalangan untuk ikut sekolah minggu ini Tuhan.
Lindungi mereka Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu Yesus, sehingga tidak ada satupun kuasa kegelapan roh jahat, roh isi sakit, penyakit menyentuh kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang yakin dan percaya katakan amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, Indonesia, untuk Jokowi Tuhan, agar bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi COVID. Kiranya Engkau campur tangan atas segala pelaksanaan vaksinasi COVID agar semua vaksinasi COVID dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan, Engkau juga menyadarkan bagi warga-warga negara Indonesia untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar COVID-19 bisa segera hilang. Amin. Juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga dari teman-teman dan guru-guru, kiranya selalu diberikan kesehatan sehingga nanti dapat menjadi tetap setia kepada Tuhan. Berkatan hal ya, amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat dan gereja Tuhan. Kiranya jemaat-jemaat tetap setia dan juga kiranya iman kami semua dapat kuat. Meskipun kami hanya beribadah lewat Zoom ataupun YouTube Tuhan. Dan kiranya juga anak-anak tetap semangat sekolah dan rajin beribadah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Bersyukur untuk setiap anak-anak yang ada di tempat ini yang sudah hadir Tuhan. Hamba-Mu percaya sungguh mereka adalah anak yang luar biasa Tuhan. Mereka mengenal Engkau Tuhan dari mereka kecil Tuhan, dan semakin hari biar mereka boleh semakin tertanam di dalam Engkau, mereka boleh semakin melekat Tuhan. Biar setiap firman yang sudah kami berikan pada hari ini itu semua boleh berakar dengan kuat pada hati setiap mereka boleh bertumbuh Tuhan, menghasilkan buah-buah yang manis, mereka boleh jadi berkat Tuhan, menjadi saksi, menjadi terang-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, pada sekolah mereka, untuk guru-guru mereka, untuk teman-teman mereka, untuk keluarga mereka juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak tempat ini sungguh adalah anak yang luar biasa Tuhan, masa depan mereka sungguh luar biasa Tuhan bersama dengan Engkau. Dan Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga mereka, biar damai sejahtera, sukacita, kerukunan selalu ada Tuhan pada keluarga mereka. Engkau yang akan selalu cukupkan segala apapun yang mereka butuhkan Tuhan. Engkau yang berkati mereka selalu Tuhan, biar hikmat-Mu turun pada mereka Tuhan. Dalam mereka studi Tuhan, mereka boleh mengerjakan setiap tugas bagian mereka dengan baik Tuhan. Dan biar minggu depan kami juga boleh dikumpulkan lagi di sekolah minggu ini Tuhan, biar anak-anak ini punya hati yang haus mengharapkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you semuanya. 1, 2, 3, 4. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Di bulan Oktober ada acara loh teman-teman. Apa kak? Acara Cerdas Cermat. Nah teman-teman, selain ada kategori individu, ada juga loh kategori keluarga. Jadi kalian bisa memilih ingin berkelompok dengan papa atau mama. Mama mau ikut kan untuk menemani Bila di acara kali ini. Kela mau ikut? Tentu mau dong, Ma. Dan Mama juga pasti oke dong, Kela. Yeay! Kakak juga mau ikut dong Cerdas Cermat? Oh, tentu boleh dong, Kevan. Nanti Kela bergrup sama Mama, Kela bergrup sama Papa. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya jangan lupa ya daftarkan diri kita semua karena acara ini pasti seru banget. Selain kita bisa spend time sama anak-anak, kita juga bisa belajar Alkitab bareng. Oke, jangan lupa. Tuhan berkati. Halo teman-teman, yuk ikutan Cerdas Cermat Alkitab tahun ini ya. Sebenarnya lomba ini sudah sering diadakan tahun-tahun sebelumnya, tapi karena adanya pandemi, ditiadakan untuk sementara. Untuk tahun ini pasti nggak akan kalah seru dari tahun-tahun sebelumnya.
sebab diadakan lomba kelompok baru, yaitu lomba kelompok dengan papa atau mama kita. Saya sangat senang sekali ikut lomba ini karena menambah wawasan tentang Alkitab dan menambah semangat untuk membaca Alkitab lebih lagi. Jadi, ayo cepat daftarkan diri kalian karena kuotanya terbatas. Sampai jumpa di Cerdas Cermat Alkitab tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Let's go. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door.